sebagai balasan karena meninggalkan sholat secara keseluruhan. Dan terhapusnya amal tertentu adalah sebagai balasan karena meninggalkan perbuatan tertentu, sholat tertentu. Rasul SAW juga bersabda, alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang terlewat atau tidak mengerjakan sholat asar, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih tercurah limpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, yakni menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang mudah-mudahan amalan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang pahalanya bisa menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir yang mana kita telah sampai pada ayat 238 dan seterusnya nanti kita akan bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu padha ngreksa sira kabeh. Tegese padha jaga sira kabeh. Ala sholawati ing atasi pira-pira salat, wassalati lan salat al-wusta kang utama, wa qumu lan anjum menengano sira kabeh lillahi krana Allah qanitina hale taat kabeh. Jadi Allah memerintahkan dalam ayat ini agar kita menjaga sholat 5 waktu. Ala sholawati, sholat yang dimaksudkan adalah sholat 5 waktu. Kemudian secara khusus wassolatil wusta, dan sholat yang utama, sholat wusta yang tengah-tengah. Sholat yang tengah-tengah yang dimaksud, kebanyakan dari para ulama berpendapat yang dimaksudkan adalah sholat asar. Karena kata Nabi, jagalah sholat-sholat dan sholat-sholat wusta yang mana
dia ada di tengah-tengah dua sholat sebelumnya dan dua sholat setelahnya. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis yang beliau sabdakan ketika terjadi perang Ahzab. Kata beliau, "Syaghaluna 'anis sholatil wusta, sholatil asri." Ketika dalam perang Ahzab itu katanya Nabi SAW, mereka orang-orang kafir itu telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yakni sholatil asri, sholat asar. Kemudian apa balasannya bagi orang yang menjaga sholat asar? Secara khusus sholat asar. Terdapat hadis khusus yang menyebutkan pahala bagi orang yang menjaga sholat asar, yaitu mendapatkan pahala 2 kali lipat dan tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat asar bersama kami di daerah Makhmash. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi shalah uridat ala man kana qablakum fadayya'uha faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain wala salata ba'daha hatta yatlu'a syahid wasyahidu an-najm." Sesungguhnya sholat ini, kata Rasulullah SAW, yang dimaksudkan adalah sholat asar, pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Maka barang siapa yang menjaga sholat ini, sholat asar, maka baginya pahala 2 kali lipat, dan tidak ada sholat setelahnya sampai terbitnya syahid. Syahid yang dimaksud adalah An-Najm, yaitu bintang, sampai maghrib maksudnya. Itu hadis yang pertama, bahwasanya pahala mengerjakan sholat asar itu adalah mendapatkan pahala double. Karena ia merupakan sholat yang pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu, namun disia-siakan. Nah, ketika diwajibkan kepada kita melaksanakan kewajiban dan bentuk perbedaan kita dengan umat terdahulu yang menyia-nyiakan perintah sholat asar. Jadi kembali lagi, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat-solat, yang maksudnya adalah solat 5 waktu, wa sholatil wusta, dan solat yang utama, solat wusta. Di sini para ulama condongnya kepada solat asar. Ya. Yang kata Nabi, apabila mengerjakan, dia akan mendapatkan pahala double, kemudian diselamatkan dari api neraka. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan, wala sholata ba'daha hatta yatlu asyahid, dan tidak ada sholat setelahnya. Artinya tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar.
Cuman kata para ulama, khusus sholat sunat tertentu yang memang harus dikerjakan, yang itu terikat dengan keadaan dan waktunya, ya, khususnya yang terikat dengan keadaan, maka boleh dikerjakan setelah asar itu. Meskipun ada riwayat tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Nopo, misalnya tahiyatul masjid. Kita misalnya datang di masjid, kata Nabi, nggak boleh duduk. Jangan, kalau kamu masuk masjid jangan langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Yang kemudian sholat 2 rakaat ini disebut tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Kalau itu kita masuk masjidnya setelah asar, ya, maka boleh tahiyatul masjid saat itu. Karena terikat dengan keadaannya. Keadaannya kita baru masuk masjid. Kalau secara khusus misalnya mantun ngasaran, kok mau sholat sunnah, ini yang tidak ada dalilnya, tidak boleh. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Kalau sholat sajdah? Ya, itu yang kedua. Mau saya jelaskan nih. Jadi setelah sholat tahiyatul masjid, ya, keadaan yang kedua, ya, kalau ada orang yang meninggal di antara kita setelah ngasar dan proses perawatannya selesai setelah mengkafani itu setelah asar misalnya, maka boleh disolatkan setelah asar. Adapun menyolatkan dan mengebumikan mayat itu yang tidak boleh di 3 waktu. Yang pertama, di saat matahari baru terbit. Pagi-pagi syuruk itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, di saat matahari berada di tengah, di atas. Bahkan ini waktu haram sholat, nggak boleh sholat di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, saat matahari tenggelam, pas maghrib, nggak boleh. Yang boleh kapan? Sebelum maghrib atau setelah maghrib. Itu ada 3 waktu. Nah, itu sholat asar. Jadi kata Nabi, faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Barang siapa menjaga sholat asar, sholat asar, dia mendapat pahala double. Kemudian dalil berikutnya yang menyatakan diselamatkan dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, maksudnya adalah sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat asar. Jadi di sini disebutkan ada sholat subuh dan sholat asar. Pendapat lain memang ada yang mengatakan sholatil wusta itu sholat subuh. Tapi yang paling mendekati kebenaran, karena ini menurut mayoritas ulama, dan memang ada syawahid, yaitu dalil-dalil, berdasarkan dalil-dalil yang mengarah ke arah sholat asar. Sholat wusta itu memang yang dimaksudkan adalah sholat asar. Meskipun ada yang berpendapat sholat subuh, karena memang sholat subuh itu juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sangat besar. Yang sholat sunnahnya saja itu khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi SAW. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya sholat subuh, maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Nah, itu. Kemudian ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar.
Di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amalannya. Ini komentar Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya. Yang tampak dari hadis ini adalah, kata beliau, Allah lebih mengetahui tentang maksud Rasulnya. Bahwa yang dimaksud meninggalkan ada dua kondisi. Pertama, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Tidak melaksanakan sholat sama sekali. Maka hal ini menyebabkan terhapusnya seluruh amal. Tiang lek mboten nate sholat, ngamal sae napa mawon, tirose Ibnul Qayyim al-Jauziyah, boten ketrami. Sholat 5 waktunya enggak diamalkan, maka amal bagus bagaimanapun, nyumbang gaya masjid, nyumbang nopo-nopo, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi kedua, meninggalkan sholat tertentu di hari tertentu. Maka hal ini menyebabkan terhapusnya amal di hari tersebut. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak terkhusus pada hanya sholat asar. Tapi sholat 5 waktu, salah satunya di hari itu kok gak diamalkan, maka hari itu habis semua amalnya, hilang. Tapi yang ada dalilnya sholat asar. Kalau sholat asarnya tinggalan, maka seharian itu amalnya ludes. Seharian itu amalnya tidak diterima. Kemudian komentar beliau, terhapusnya amal secara keseluruhan itu adalah sebagai balasan karena meninggalkan sholat secara keseluruhan. Dan terhapusnya amal tertentu adalah sebagai balasan karena meninggalkan perbuatan tertentu, sholat tertentu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Orang yang terlewat atau tidak mengerjakan sholat asar, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan berharganya sholat asar. Sampai-sampai kata Nabi, diibaratkan orang kehilangan harta yang dia cintai dan keluarga yang dia sayangi. Kita perasaan kita gimana kalau salah satu anggota keluarga kita meninggal? Nah, kelangannya ya itu sama seperti itu ketika orang itu terlewat tidak mengerjakan sholat asar, kata Nabi. Itu hadis-hadis yang terkait dengan sholat asar, yang dalam ayat ini disebut sholatil wusta. Jadi hafidhu ala sholawati, kata Allah, jagalah olehmu solat-solat. Yang dimaksudkan adalah solat 5 waktu, wassolatil wusta. Dan Allah sebut secara khusus solat yang wusta. Wusta itu tengahan. Tengahan itu juga di sini, kalau di sini dimaknai kang utama. Jadi yang utama. Berdasarkan tafsirnya di situ adalah sholat asar. Nah memang kalau pengalaman kita mungkin ya, atau saya mungkin, memang asar itu waktu yang bukan enggak bisa dikatakan nanggung. Kadang asar itu waktu capek, waktu lelah. Kalau yang kerja seharian itu, kemudian tidur siang, sering bablasnya. Kalau kerjaannya agak sedikit berat misalnya. Dan memang berat.
Kemudian berikutnya ada di sini ancaman bagi orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat asar sampai waktunya hampir habis. Memang ada hadis, kata Nabi SAW, man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asar. Barang siapa yang mendapati satu rakaat sholat asar, lalu kemudian kait oleh sarokaat kok matahari tenggelam, artinya habis asarnya, masuk waktu maghrib, faqad adrakal asar, maka dia sejatinya masih mendapati salat asar. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan saking pentingnya salat asar, meskipun waktunya itu sampai mau habis, tetap harus segera dikerjakan. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu memang yang berat, sampai menjelang maghrib, bahkan sampai maghrib, ya maka hukumnya lain. Seperti yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah nanti Pak. Rasulullah itu pernah sholat asar di waktu maghrib. Saat kapan? Pernah dengar ceritanya? Saat kapan? Saat perang Khandaq. Ketika para sahabat dan Rasulullah kerja bakti damel parit, damel ledeng yang panjang, gawe parit panjang sekali, ya, yang parit itu sepanjang pintu masuknya kota Madinah. Kemudian seluas perkiraan kuda terbaik loncat gak nyampe, itu seluas itu. Dan sedalam sekiranya orang kalau sudah masuk kesulitan lagi untuk naik. Nah itu para sahabat dan Rasulullah itu pernah begitu. Bangun parit niku, damel parit. Dan itu berat, ya. Di samping enggak ada konsumsi, bagian konsumsinya mboten wonten zaman itu. Sampai-sampai Nabi digambarkan mengikat perutnya dengan batu. Para sahabat itu ganjel perutnya itu dengan batu satu. Terus napa nggih? Mengeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami kepayahan, kami kelelahan. Lihatlah para sahabat, mereka mengganjel perutnya dengan batu, kelaparan, karena sing masak, gak ada yang bagian masak. Kemudian Nabi membuka bajunya, memperlihatkan Nabi ganjel batunya itu 2. Artinya apa? Nabi dewe itu luwih soro, gitu loh. Lah sekarang niku mboten wonten sing nyuntuh Nabi di sisi itu. Orang kalau sudah merasa dia itu pimpinan gitu ya, maka kerjaannya luwih ringan, enteng. Wegah, bahkan wegah nyambut gawe. Main tuding-tuding. Lah iki ngene. Bahkan suatu ketika para sahabat itu kangelan, nggih. Kenapa? Karena ada batu besar sulit dipecah ketika penggalian itu. Sinten sing dikengken? Kanjeng Nabi. Rasulullah iki ya apa iki ana watu gede. Kanjeng Nabi sing turun tangan ki mbak mecah batu itu. Pecah, Pak. Nabi itu kuat. Ya, ketika dipukul oleh Nabi itu, ya pecah. Kemudian kilatannya itu kayak menyambar ke satu wilayah begitu. Kemudian kata Nabi, wilayah Persia misalnya, ke Persia akan ditaklukkan oleh Islam dan seterusnya. Para sahabat ya tertawa aja kan, Nabi ono ae gitu ya. Tapi betul, itu prediksi yang benar. Kalau itu katakan prediksi ya. Tapi bukan, Nabi tahu yang lalu dan yang akan datang itu Nabi tahu. Dalam hadis yang pernah saya sampaikan di sini, Nabi itu tahu amalan umatnya yang sebelumnya dan umat yang setelahnya. Itu Nabi tahu.
kebalikannya dengan pembangunan tembok Cina. Tembok Cina ini kan ratusan ribu. Nggih. Kan ke atas. Kalau Rasulullah ke bawah. Nggih, Rasulullah ke bawah. Itu usulannya Salman Al-Farisi. Jadi di Persia itu, Salman Al-Farisi itu dari Persia. Persia itu kalau mau diserang musuh yang jumlahnya musuh itu lebih besar dari bahkan masyarakat Persia, maka mereka akan membuat parit katanya. Mereka membuat parit. Nah, usulan itu yang kemudian diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyerang itu perkiraan 12.000 lebih. Yang pada saat itu masyarakat Madinah saja antara 3 sampai 4.000. Berarti 3 kali lipatnya. Nah, ketika itu dalam kondisi yang berat itu, para sahabat, Umar pada waktu itu, ya, di waktu asar mau habis itu, waktu asar sudah maghrib nih, pun maghrib, nih, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tuh kamu gimana ini? Kamu baru sholat asar tadi menjelang maghrib. Jawab Rasulullah pripun? Lah aku lo gurung sholat, ya gitu. Aku gurung sholat. Artinya apa? Nabi itu ketika ono kerja bakti liyane leren, Nabi dhewe dereng leren. Nah pimpinan sakniki. Aku sisik ya. Engko tak tukokne tak cepatne rokoke kopine. Tapi aku disikan. Ini pimpinan iku sik apik, sik gelem. Kanjeng Nabi mboten. Yang lain leren, Kanjeng Nabi dhewe tasik lanjut. Ini saking beratnya perang Khandaq saat itu, nggih. Jadi dalam kondisi seperti itu maka boleh. Tapi kalau mboten kondisi seperti itu kok apa? Mengakhir-akhirkan sholat asar, maka di sini disebutkan, maka hal ini mirip dengan ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tilka sholatul munafiki yajlisu yarkubu syamsa hatta idha kanat baina qarna syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, yaitu ketika hampir tenggelam, dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat seperti patukan ayam, ya. Dia tidak berzikir untuk mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Kenapa? Keburu-buru. Dia santai-santai. Matahari ini sik dhuwur. Engko ae rada suryan titik. Nah ini kata Nabi, itu sifatnya orang munafik. Nggih. Dan kemudian di sini disebutkan, ya makanya ada beberapa hewan yang digambarkan dalam sholat itu yang nggak boleh kita tiru. Ya, yang pertama anjing diantaranya, ya. Nggak boleh sujud seperti sujudnya anjing yang mendelosorkan semua lengannya. Ngeten. Jadi kalau sujud harus diangkat. Gini. Yang menyentuh ke tanah hanya telapak tangannya, lengannya ini kudu diangkat. Kemudian kalau dalam hadis ini nggak boleh seperti ayam tadi, ayam yang matuk, klek. Sholat itu nggak boleh seperti itu, terlalu terburu-buru. Ini pun diperingatkan loh sama Nabi SAW sebenarnya. Nah saat ini kok onten sholat 20 rakaat 7 menit itu pripun, warwet. Hadis-hadis tadi diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari, ya Muslim, Bukhari Muslim semua. Rata-rata Bukhari Muslim. Jadi dalam ayat ini hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat wusta yang dimaksudkan adalah salat
asar, ya, dan begitu luar biasanya sholat asar. Sholat asar. Meskipun dalam sholat asar itu tidak ada sholat rawatib, tidak ada sholat rawatib, artinya tidak ada sholat pendamping sholat sunnahnya. Hanya sunnah biasa, yaitu sebelum asar. Tidak ada setelahnya. Kalau sholat rawatib yang lain itu zuhur, ada qobliyah, ba'diyah. Qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Kemudian maghrib hanya ba'diyah 2 rakaat. Isya hanya ba'diyah 2 rakaat. Kemudian subuh qobliyah 2 rakaat. Wa qumu lillahi qanitin. Dan kerjakanlah karena Allah dengan penuh ketaatan. Nah, itu ya, itu perintahnya. Saya kira pun ya, satu ayat nih mau. Lanjutannya itu nanti fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu sholat dalam keadaan takut, maka boleh menggunakan 2 kakinya, artinya sambil berjalan, aw rukbanan, atau sambil naik kendaraan. Nah, ini nanti pembahasan khusus tentang sholat khauf. Sholat dalam kondisi takut. Sholat khauf. Sholat dalam kondisi perang nih Pak. Sholatnya pripun pas perang. Nah, kebetulan ini pembahasan sholat asar, karena dalam peperangan itu yang memungkinkan sholat itu untuk menjadi apa nggih? Iki pripun iki sik perang tapi pun waktunya sholat. Itu sholat asar. Nanti kita akan bahas insyaallah pertemuan yang akan datang. Minggu depan terusnya libur. Minggu depan libur soalnya riaya. Nggih, sampun, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri dan sarapan. Sampun nggih? Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.